95,2 Gaung Raka FM, radionya SMK Negeri 1 Bangkinang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat siang, pagi menjelang siang. Apa kabarnya di hari ini? Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Jumpa lagi dengan saya di acara Bincang-Bincang Santai podcast kita di SMK Negeri 1 Bangkinang. Bersama saya Meldatul Jannah Eskom, guru produktif jurusan Teknik Komputer dan Jaringan SMK Negeri 1 Bangkinang. Pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang mengenai jurusan yang kebetulan juga saya ampu, yaitu TKJ, Teknik Komputer dan Jaringan. Di sini sudah hadir bersama kita Ibu Ketua Jurusan Teknik Komputer dan Jaringan, Ibu Novi Anggraini SPD. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Mel. Jadi Bu, hari ini kita akan berbicara mengenai bincang-bincang santai lah ya Bu, mengenai jurusan kita itu TKJ. Mungkin di kesempatan ini kita juga akan bisa mengenalkan lebih jauh bagaimana jurusan TKJ itu di SMK ini, terutama bagi adik-adik kita yang kemarin sudah memilih untuk masuk ke jurusan ini ataupun yang sudah sampai kelas 11 dan 12 di SMK ini, untuk segera sekarang bisa mendengarkan kembali gitu bagaimana sih TKJ itu. Jadi Bu, mungkin bisa Ibu gambarkan TKJ itu seperti apa sih sebenarnya gitu. Silakan Bu. Terima kasih Bu Melda. Selamat siang Bu Melda. Selamat siang. Jadi memang TKJ ini memang jurusan yang sangat favorit dan sangat diminati di SMK kita ini ya, SMK 1 Bangkinang. Mungkin saya akan menjelaskan poin-poinnya dulu seperti apa. TKJ itu mungkin sebelumnya kita lihat dulu bidang keahliannya itu teknologi informasi dan komunikasi ya, Bu, ya. Kemudian program keahliannya itu teknik komputer dan informatika. Baru kita masuk nanti kompetensi keahliannya teknik komputer dan jaringan. Kemudian kompetensi keahliannya di SMK 1 Bangkinang ini ada 3 sebenarnya. Yang pertama itu TKJ, yang kedua itu RPL, yang ketiga itu multimedia. Jadi 3-tiganya saling bersaing ya Bu Mel ya. Intinya serumpun ya Bu. Iya, ya, satu rumpun mereka. Jadi kita langsung aja bahas masalah TKJ. TKJ itu merupakan jurusan yang membidangi, yang mempelajari tentang perakitan PC, instalasi sistem operasi, dan yang fokusnya nanti kompeten keahliannya nanti ke jaringan nanti. Mau sistem operasi jaringannya, mau nanti ke servernya, nanti itu kita menguasai di sana nanti. Jadi Bu, tadi Ibu bilang berbicara masalah jaringan nih. Jadi mungkin ini yang sangat menarik mungkin bagi adik-adik yang baru masuk. Jadi intinya kalau hanya sekedar untuk office itu sebenarnya tidak dipelajari di sini intinya. Kita karena fokusnya di sini TKJ ya Bu ya. Iya betul. Tapi kalau untuk di kelas 10 tentunya yang dasar-dasar dulu ya Bu ya. Yang dasar-dasar. Sama berarti dengan RPL maupun multimedia itu materinya kurang lebih sama. Di kelas 11-nya sudah spesifik Bu. Jadi yang spesifiknya itu di bidang mana yang membedakan TKJ ini dari jurusan lain lah Bu? Gimana Bu? Untuk yang dasar keahlian mungkin 3 jurusan juga belajar ya, seperti sistem komputer, pemrograman dasar, kemudian simulasi digital dan komputer jaringan dasar. Itu 3 jurusannya belajar. Kemudian kalau yang kompeten keahliannya itu ada nanti belajar di TKJ itu ada namanya AIJ, administrasi, itu, Bu? Administrasi infrastruktur jaringan. Jadi infrastruktur ya. Kemudian ada lagi ASJ, administrasi sistem jaringan. Kemudian TLJ, teknologi layanan jaringan. Kemudian ada lagi namanya teknologi layanan berbasis luas. WAN namanya itu. Jadi sebenarnya itu yang harus mereka kuasai nantinya di kelas 2, kemudian kelas 3 nanti pemantapannya lagi di mata pelajaran yang kompetensi keahlian tersebut. Jadi merupakan suatu tentangan ini buat adik-adik sekalian yang masuk nanti di jurusan TKJ. Sungguh banyak sekali materi-materi yang akan disampaikan yang berhubungan dengan jaringan yang mungkin nanti akan pasti dibutuhkan di bidang pekerjaan mereka gitu. Jadi kalau berbicara masalah materinya udah tadi ya Bu. Kalau guru-gurunya dan siswanya gimana kalau di TKJ itu Bu? Mungkin ya gambarannya lah. Untuk guru, kita sudah ada guru-guru yang berpengalaman dan profesional di bidangnya yang diampu. Jadi sudah berpengalaman ya Bu Mel. Jadi mereka sudah
mengajar sesuai dengan mata pelajaran yang mereka ampu, yang mereka kuasai gitu. Udah punya kompetensi Iya, masing-masing insya Allah ada memiliki kompetensi. Kemudian untuk siswa itu nih, siswa TKJ ya Bu Mel, ini cukup menarik karena siswa TKJ ini memiliki segudang kreativitas, ya, segudang kreativitas. Kemudian sering mengikuti lomba-lomba LKS dan lomba-lomba yang lainnya. Tidak hanya di tingkat kabupaten ya, Betul itu. bahkan Di tingkat mungkin di tingkat nasional Iya, juga ya Bu ada ya. kita 2 tahun kemarin di tingkat nasional itu Jakarta dan Semarang. Untuk lomba kreativitas siswa Bu. Ya, LKS. Sampai kita ke nasional yaitunya di Jakarta dan di Makassar kalau nggak salah dulu. Tahun 2008 dan 2009 dulu. Tapi kan kalau misalkan siswa ini kan tidak hanya berprestasi di bidang TKJ aja ya Betul Bu. itu, Bu. Karena pada dasarnya mereka apapun kegiatan di sekolah ini kayaknya sering diikuti gitu. Betul, Bahkan mereka juga punya prestasi di bidang-bidang lain dan sampai ke tingkat nasional Tingkat gitu. nasional. Jadi mungkin bagi adik-adik yang masuk nanti silakan kembangkan kreativitas kamu yang kamu miliki sehingga nanti bisa bersaing nanti sampai ke tingkat-tingkat nasional. Oke. Kemudian Bu, kalau misalkan siswanya udah masuk ke TKJ nih, program-program apa saja mungkin yang ada di TKJ selain hanya belajar di kelas gitu. Artinya mungkin kita punya proses pembelajaran outdoor gitu atau bagaimana, atau mungkin kunjungan industrinya kemana gitu kan. Jadi mungkin ini menjadi daya tarik juga bagi adik-adik sekalian untuk memilih jurusan TKJ gitu. Iya. Oke, untuk TKJ ini kita mungkin ada pembelajaran di luar ya istilahnya ya Bu Mel ya. Bukan di sekolah aja kita belajar, di luar juga kita membutuhkan materi. Contohnya kita sudah 2 tahun kunjungan industri ke, kalau nggak salah saya ke PCR Politeknik Chevron Riau. Sana kita sudah MOU juga sama orang sana sama orang PCR. Jadi kita sudah pernah 2 kali kunjungan industri sana. Alhamdulillah anak-anak sangat excited lah ya. Excited gitu. Menginginkan gitu, apalagi ingin juga pengen kuliah di sana. Jadi mereka juga mendapatkan ilmu-ilmu yang sesuai dengan materi pembelajaran di sekolah gitu. Selain PCR apa kira-kira Bu yang lainnya mungkin bisa kita kunjungi gitu? Selain di PCR, kita juga pernah mengunjungi ke ISP ya. Provider ya, Iya, Bu? provider yang ada di Riau ini ya, tempatnya di Pekanbaru tuh biasanya kita juga ke sana. Contohnya tuh Bu? Contohnya kemarin kita sudah ke GDS ya Bu Mel ya. Kemarin juga bagus juga, materi-materi yang mereka berikan juga bermanfaat bagi siswa-siswa kita yang pergi kunjungan industri ke sana. Ya apalagi kalau nggak salah saya mengingat kemarin itu ada fiber optik ya mungkin yang bisa dijelaskan yang mungkin lagi trending topik juga pada saat ini untuk jaringan gitu. Jadi itu masalah kunjungan industri ya Bu. Untuk magang bagaimana Bu? Artinya anak kan kalau biasanya sudah di kelas siswa ini di kelas 11 atau kelas 12 itu ada kan program kerja lapangan. Iya, betul magang itu. yang kita kenal itu peluangnya di mana saja yang bisa siswa ini nanti ajukan gitu. Oke. Memang di PKL atau magang ini kita memang sudah banyak misalnya kerjasama atau MOU dengan tempat PKL. Contohnya saja mungkin seperti ISP itu kan bisa kita letakkan siswa kita PKL di sana ya Bu Mel ya. Jadi nanti siswa sudah dibekali dengan kompeten-kompeten di sana sehingga mereka bisa nanti tamat dari SMK ini punya keahlian tersendiri sehingga bisa nanti bekerja di tempat itu lagi atau di tempat yang lain nantinya sesuai dengan mereka kuasai itu. Tadi Bu magang di ISP gitu. Selain ISP mungkin bisa ditambahkan juga karena kita mengingat sekarang seluruh instansi baik itu pemerintah mungkin swasta ataupun swasta itu sudah membutuhkan yang namanya pengelola untuk IT mereka gitu. Benar. Jadi mungkin selain ISP ataupun mungkin kayak PCR tadi bisa instansi pemerintah kayak seperti dinas-dinas itu bisa dijadikan acuan juga untuk nanti tempat PKL-nya gitu. Jadi dari PKL magang tadi itu tentu arahnya nanti bagaimana mereka bekerja setelah tamat gitu kan. Jadi mungkin kita berbicara sekarang peluang kerja Bu. Jadi ketika siswa dan adik-adik sekalian memilih jurusan TKJ, tentu harapannya bisa bekerja setelah tamat gitu. Jadi di sini mungkin bisa digambarkan sedikit
sedikit Bu, Oke. kemana mereka nanti akan mencari peluang pekerjaannya gitu, ke tempat yang seperti apa. Nah, jadi gimana Bu? Oke, masalah peluang kerja ya Bu Mel ya, memang di TKJ ini banyak sekali peluang kerja yang akan mereka dapatkan nanti tamat di sini. Ini ada beberapa saya gambarkan ya, salah satu peluang kerja untuk jurusan TKJ ini. Yang pertama itu IT support. IT support Bu. Oke. IT support. Aku mulai sekarang kan lagi bahasa Inggris semua ya Bu ya. Jadi kita memang jangan sampai ketinggalan ya Bu ya. Jadi IT support itu misalnya dia global. Jadi dia bisa misalnya contohnya suatu pemerintahan ya membutuhkan seorang IT yang handal misalnya. Baik di pemerintahan maupun di perusahaan-perusahaan swasta. Itu sangat membutuhkan sekarang tamatan-tamatan IT. Mungkin kalau kita berbicara masalah IT support ini mulai dari mengatur jaringannya, instalasinya, sampai nanti mengontrol ketika barangnya itu sudah ada ya. Jadi ya berarti itu. Dia memang global ya Bu ya, memang semuanya terkuasai nanti di sana. Itu satunya IT support. Selain IT support apa ya Bu? Kemudian yang banyak juga diminati tamatan ini yaitu hardware dan software teknisi. Jadi kalau bahasa kita itu teknisi hardware dan software. Misalnya kan banyak juga tuh tamatan kita yang buka usaha sendiri ya Bu ya. Contohnya buka usaha komputer di rumah atau dia buka gitu. Kedai sendiri. Usaha komputer atau laptop mulai dari proses instalasi gitu kan. Ya bukan laptop aja gitu mungkin PC juga ya Bu Mela, kita mungkin tidak bisa meninggalkan PC karena dasar kita memang dari PC ya Bu Mela, mungkin lanjut ke laptop nanti ya Bu Mela. Kemudian ada lagi nanti itu yang lebih apanya itu sistem administrator misalnya kan. Kadang-kadang ada di perusahaan itu membutuhkan seorang yang ahli di admin jaringan, admin software gitu kan. Jadi sangat dibutuhkan sekarang tuh Bu Mel di perusahaan-perusahaan ataupun di pemerintahan juga sangat dibutuhkan sekarang itu. Jadi itu salah satunya. Kemudian ada lagi itu technical network support. Jadi itu beda ya Bu Mel IT support dengan itu apa lagi Bu? Kalau technical itu network tuh support nanti bekerja di perusahaan-perusahaan jaringan nanti itu Bu Mel. Jadi contoh mereka provider tadi? Iya, provider tadi contohnya. Jadi memang orang-orang yang memang berkualitas, yang memang kompeten di jaringan itu tersendiri. Mungkin ada lagi yang 5 ini Mikrotik Network Engineering sama Cisco Network Engineering ini juga lagi tren-trennya juga lagi sekarang tuh Bu Mel. Ya Jadi kalau kita berbicara peluang kerja itu sangat banyak sekali ya Bu ya. Sekarang mungkin terakhir sebelum kita menutup, harapan Ibu untuk siswa-siswi yang sekarang sudah berada di jurusan TKJ apa ya Bu ya? Terima kasih Bu Mel. Besar harapan saya di jurusan TKJ ya, baik itu dari siswa kelas 2 dan kelas 3 dan yang siswa yang baru sekarang, supaya benar-benar belajar, benar-benar mengikuti pelajaran yang ada di TKJ. Soalnya TKJ ini memang kadang memang siswa-siswa yang di sana memang siswa-siswa yang berprestasi dari SMP-nya ya. Memang alhamdulillah memang animo siswa-siswanya dari SMP itu tinggi untuk masuk ke TKJ. Jadi benar-benar belajar semaksimal mungkin di TKJ supaya dia nanti tamat bisa mendapatkan skill dan kompeten yang sesuai dengan jurusan TKJ tersebut gitu. Iya. Jadi adik-adik sekalian dan siswa-siswi sekalian yang sudah berada jurusan TKJ, banyak sekali ya manfaat yang bisa kita ambil dari bincang-bincang santai kita pada hari ini, di mana mulai dari kesempatan kamu nanti untuk magang di mana sampai peluang kerja kamu nanti setelah tamat dari jurusan TKJ di SMK Negeri 1 Bangkinang ini. Pesan kami mungkin selaku guru TKJ, tetaplah semangat dalam belajar, ukirlah prestasi. Jadi untuk hari ini kita cukupkan bincang-bincang santai kita ya Bu ya. Demikianlah dari kami, semoga bermanfaat. SMK Negeri 1 Bangkinang, mengukir prestasi, berfaedahlah diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.